nggak bisa ini termasuk kategori rusak berat ya harus dirubuhkan dan dibangun ulang. Cuman masalahnya tadi itu ternyata cetak birunya pun kebakar. Kira-kira anggaran berapa Pak disediakan? Ya sekitar feeling saya mengatakan 80-90 sekitar ya Mas ya, sekitar ya, belum tentu karena kan lagi masih mau dihitung ulang segala macam, masih mau didetailkan. Sesuai arahan Pak Prabowo, semua yang yang terbakar yang efek dari kemarin pusat harus segera bereskan. Kita kan masih kekurangan ruangan ya sebetulnya, dan itu yang misalkan DPR pindah gedung DPR bisa kita gunakan untuk ruangan-ruangan maupun dinas-dinas yang lain. Walaupun belum punya kantor harus Warga Suara Merdeka, puing-puing reruntuhan bangunan kantor Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan gedung DPRD setempat kini menyisakan genangan getir. Sisa-sisa arak dan puing bangunan masih tampak jelas di komplek kantor Setda dan gedung DPRD Kota Pekalongan minggu kemarin. Kehadiran Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang tinjau kondisi terakhir bangunan Setda Pekalongan dan gedung DPRD setempat difokuskan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur pasca aksi demonstrasi besar yang meluluhlantakkan kantor Wali Kota dan DPRD Kota Pekalongan 30 Agustus 2025 lalu. Warga Suara Merdeka dalam agenda kunjungannya, Menteri Dodi melihat langsung kondisi gedung pemerintahan yang rusak, sekaligus memetakan langkah perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur vital. Selain kantor Wali Kota dan DPRD, pihaknya juga akan melihat fasilitas publik lain yang terdampak aksi massa. Warga Suara Merdeka, jejak amukan si jago merah terpampang nyata, tanpa menyisakan secuil pun barang berharga. Aroma bekas kebakaran belum benar-benar hilang. Di tengah runtuhan itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan bahwa gedung kebanggaan warga Kota Pekalongan ini akan dibangun kembali dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 80 hingga 90 miliar rupiah. Menurut Dodi, nilai kerugian akibat kerusakan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Pekalongan, tak main-main. Dari perhitungan awal 900 miliar rupiah, kini angkanya membengkak hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Diperkirakan sekitar 1,1 sampai 1,2 triliun se-Indonesia. Dan mirisnya, Kota Pekalongan menjadi salah satu daerah yang paling berat mengalami kerusakan selain Kediri dan Makassar. Pemerintah pusat menargetkan pemulihan rampung pada akhir 2026. Namun, proses pembangunan tak akan dilakukan bertahap, melainkan serentak di berbagai daerah terdampak. Tahapannya, pembangunan Setda dan gedung DPRD akan diratakan dulu, kemudian dibangun ulang. Warga Suara Merdeka meski akan dirobohkan, wujud gedung baru nantinya tidak akan jauh berbeda dengan desain lama. Dodi menyebut, cetak baru bangunan lama akan dijadikan acuan agar bentuk arsitektur tetap terjaga. Nggak bisa ini termasuk kategori rusak berat ya harus dirubuhkan dan dibangun ulang. Cuman masalahnya tadi itu ternyata cetak birunya pun kebakar. Jadi kita harus mendesain. Cuman kan saya juga tidak mau seorang kepala daerah itu nggak punya kantor dan DPRD juga tidak berfungsi. Jadi kita mau berusaha mengerjakannya secepat-cepatnya. Target awalnya berarti kantor Wali Kota dan DPR atau gimana? Ya dua-duanya. Dua-duanya bareng. Target awalnya harus bersama. Kan ini satu komplek juga. Yeah. Tapi kan Pak Wali menginfokan bisa nggak dipindah ke tempat lain yang kantor DPRD. Cuman saya sih kok nggak yakin kalau APBN itu bisa pindahkan aset ke tempat lain ya.
Itu sih. Tapi kita coba nanti kita diskusikan dengan Kementerian Keuangan kalau memang memperbolehkan ya kita pindah ke tempat lain. Yang DPRD-nya ya. Kira-kira anggaran berapa Pak disediakan? Ya sekitar feeling saya mengatakan 80 sampai 90 lah. Sekitar ya Mas ya, sekitar ya. Belum tentu karena kan lagi masih mau dihitung ulang segala macam, masih mau didetailkan. Kalau pusat siap awal atau baru bangunan baru nanti seperti apa? Bangunan baru tapi dengan konsep yang dengan model bangunan yang kira-kira mirip-mirip lah. Mirip-mirip aja. Biaya pusat semua berapa berarti, Pak, nggak ya? ada lagi. APBN ya Pak ya? berarti? APBN. Koper APBN penuh ya Pak? Ya, sesuai arahan Pak Prabowo, semua yang yang terbakar yang efek dari kemarin pusat harus segera bereskan. Rinciannya berapa tempat Pak yang di cover oleh Wah, APBN itu Pak? seluruh Indonesia Raya ada berapa provinsi ya? Total berapa anggaran Pak yang disediakan? Berapa T? Awal kita hitungan awal kasar sekitar 900-an, tapi kayaknya berkembang mungkin sekitar 1,1 sampai 1,2 T. Se-Indonesia itu ya? Se-Indonesia. Recovery berapa tahun atau berapa bulan kira-kira? Ya kayak di sini aja, di sini kan kira-kira sampai dengan akhir tahun 2026 ya, mungkin sampai dengan akhir tahun 2026 lah untuk seluruh Indonesia Raya ya. Yang paling berat kan sini, Kediri, Makassar, yang habis bis gitu ya. Itu nanti serentak atau gimana Pak? Atau Serentak. jadi proses pembangunan serentak Pak ya? Serentak. Warga Suara Merdeka di kesempatan yang sama, Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid menyampaikan adanya usulan pemindahan gedung DPRD ke kawasan Pekalongan Baru. Usulan ini dibicarakan bersama pimpinan Dewan pasca kebakaran. Pihaknya sepakat jika memungkinkan kantor DPRD dapat dipindah ke Pekalongan Baru agar lebih representatif. Pihaknya akan memanfaatkan ex-kantor DPRD untuk kantor pelayanan sejumlah bidang, karena Seda sendiri masih kekurangan ruangan. Jika kantor DPRD jadi dipindah ke Pekalongan Baru, gedung lama bisa dipakai untuk kantor dinas lain. Komisi kita sepakat sebetulnya kalau ada APBN untuk dipisah di Pekalongan Baru, ya kita sudah tapi tadi dari Pak Menteri teknisnya kok susah kalau menggunakan APBN, tapi ya dicoba ya, mudah-mudahan bisa dan lancar. Tapi yang penting adalah semua tercover dari Kementerian PUPR. Nah kita sudah ayem lah, mau di sini mau di mana ya kita manut saja karena anggaran dari pusat. Yang penting sudah kita usulkan. Ada alasan ke Pekalongan Baru itu kenapa Pak? Mungkin apa lebih representatif atau gimana Pak? Ya lebih supaya gedungnya lebih representatif. Kita kan masih kekurangan ruangan ya sebetulnya, dan itu yang misalkan DPR pindah gedung DPR bisa kita gunakan untuk ruangan-ruangan maupun dinas-dinas yang lain. Ya ini alhamdulillah kalau untuk ASN sih karena beberapa bagian kabak itu pindah lokasi ya, ada yang di aula Dindakop, ada yang menggunakan aula di BPKAD Bapeda. Jadi kemarin praktis tidak ada WFH karena kemarin pas hari Senin dari mulai hari Minggu kemarin tanggal 31 ASN itu kan bersih-bersih terus menyiapkan pindah ke kantor baru. Jadi sampai saat ini pelayanan, alhamdulillah pelayanan ke masyarakat ada kendala di kepala bagian, tetapi untuk yang lain nggak ada masalah. Sekarang sudah berjalan normal kembali. Ini tinggal kan saya Bu Wakil, Pak Sekda justru yang belum ada kantor, tapi ya kita masih mobile lah untuk malah kita bisa survei ke beberapa dinas yang tidak di satu lokasi. Ini alhamdulillah kemarin sudah disurvei dari tim teknis Kementerian PU untuk kelayakan bangunan, untuk perhitungan anggaran. Dari tim teknis merekomendasikan bangunan sudah tidak layak, harus diratakan dengan tanah dan sebagainya. Nanti dibangun ulang, kita sampaikan APBD pasti tidak akan mampu untuk membangun ulang. Nah, alhamdulillah hari ini Pak Menteri berkunjung langsung atas perintah RI 1 untuk mengakomodir semua daerah yang terdampak paling parah, salah satunya adalah Kota Pekalongan. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan planning akhir 2026 bisa selesai bangunan, tapi ya semuanya tergantung dari kitanya juga, proses administrasi. Kebetulan kan blueprintnya bangunan juga sudah terbakar, tapi ini tadi saya sampaikan sama Pak Menteri untuk
ya ada hal-hal yang khusus lah percepatan untuk Kota Pekalongan. Mudah-mudahan ini tercover semua di APBN ya. Kemarin provinsi juga sudah ada anggaran untuk pemulihan 1,5 miliar untuk pemulihan pasca kebakaran ya. 1,5 itu kita gunakan dulu untuk memenuhi surplus yang di kabak-kabak yang semuanya dibakar dan dijarah ya. Ini alhamdulillah kalau gedung sudah di cover oleh Kementerian PUPR ya, kita sangat bersyukur sekali sesuai dengan doa kita, karena kita tidak mau pelayanan baik bantuan-bantuan sosial ke masyarakat melalui APBD ini terkurangi karena kita fokus membangun gedung baru. Warga Suara Merdeka, kunjungan Menteri Pekerjaan Umum ini disambut Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afsan Arslan Junaid, didampingi Wakil Wali Kota Pekalongan Hajah Balkis Diab dan Sekda setempat. Ia siap mendukung dan mendampingi upaya dari pemerintah pusat dalam membangun kembali kantor Wali Kota dan DPRD Kota Pekalongan. Karena bangunan sudah tidak layak, harus diratakan dan dibangun kembali dengan target selesai di akhir tahun 2026. Aaf menegaskan usulan tersebut sangat bergantung pada kebijakan pusat. Bagi warga Kota Pekalongan, keberadaan gedung DPRD dan Sekda bukan sekedar simbol pemerintahan, tapi juga bagian dari identitas kota. Harapan besar kini tertumpu pada percepatan pemulihan, agar roda pemerintahan kembali berjalan normal dan wajah Kota Pekalongan tidak lagi dihiasi puing-puing kebakaran. Tim Liputan Suara Merdeka Network.